Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hikmah yang baru. Kalau di kitabnya itu jilid 2 halaman 19 di bawah. Qala Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an dawuh, ibaratuhum imma li faydani wujdin aw li qasdi hidayati muridin. Wal awwalu halus salikin wasani halu arbabul wasani halu arbabil miknati wal muhaqqiqin. Ibaratuhum, ungkapan para sufi atau para salik, para orang-orang yang diberikan izin, kalau kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya. Izin apa? Izin untuk menyampaikan ilmu hakikat maupun izin untuk menyampaikan hikmah yang penuh syarat makna. Nah, mereka itu ungkapan mereka, ucapan mereka itu imma li faydoni wujudin. Ada kalanya karena lubernya rasa semsem. Semsem itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Karena lubernya rasa senang gitu ya, rasa senang karena anugerah Allah. Au li qasdi hidayati muridin, atau karena tujuan untuk memberi petunjuk kepada murid. Perkataan para salik, para sufi, atau orang-orang yang diberi izin untuk mengungkapkan hikmah yang syarat makna maupun hakikat, itu ada kalanya karena rasa senang yang sangat, yang meluber, atau dengan tujuan untuk memberikan hidayah kepada murid, hidayah petunjuk, bukan hidayah dari Allah, hidayah yang melalui para orang-orang guru-guru mursyid itu. Fal awalu, adapun yang awal, yaitu karena lubernya rasa kesemsem atau karena banjirnya rasa senang, rasa cinta, itu adalah halus salikin, keadaan orang-orang yang lagi berjalan menuju Allah. Jadi orang-orang yang senang mendapatkan anugerah hikmah itu karena rasa senangnya, terus kemudian ditahadus bin nikmahkan, diucap-ucapkan karena senang, bukan karena riak, bukan karena agar dipandang sebagai orang yang tinggi tingkatannya atau makomnya kan. Itu sungguh berbeda. Pasani, adapun yang kedua itu halu arba bil miknah, yaitu keadaan orang-orang yang mempunyai kekuatan wal muhaqqiqin, kekuatan hati, wal muhaqqiqin, dan keadaan orang-orang yang sudah ahli hakikat. Yang pertama, kalau ingin ungkapan itu sebagai rasa syukur yang tidak bisa ditahan sehingga dicerita-ceritakan, itu adalah keadaan orang yang baru menempuh jalan menuju Allah. Kalau yang kedua itu adalah keadaan para orang-orang yang mempunyai kekuatan hati, bahasa jenengan biasanya wong sekti, atau orang-orang yang ahli hakikat. Ahli hakikat itu mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, tujuannya adalah karena untuk memberikan petunjuk.
Gini loh Le, kalau wiritan itu tidak hanya sekedar diucap, tetapi dirasakan. Nah, bagaimana agar merasakan? Ya nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru, tetapi dengan keadaan tenang. Pikiran ditenangkan. Ya, seperti orang berusaha untuk ikhtiar khusyuk. Itu ya ditenangkan keadaan sekitarnya sehingga mampu kemudian dengan itu suasana mendukung untuk konsentrasi. Astagfirullahaladzim. Itu kan ada dua hal yang besar. Yang pertama itu adalah dia minta ampun, ya Allah mohon ampun. Itu kan menunjukkan lemah, menunjukkan rasa hina, rasa kotor. Sedangkan Allahul Azim adalah Allah yang maha agung. Itu ada dua kutub yang sangat berbeda. Yang satu kutub hina, dina, rasa salah dengan Allah yang maha agung. Dengan rasakan itu dua kutub ini, itu akan terjadi betapa kita akan semakin ya Allah ampunilah hambamu ini, kan begitu, karena ada rasa. Astagfirullahaladzim. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu diresapi betapa Allah mengutus seorang hamba yang sempurna, yang kamil, yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dianugerahi menjadi umatnya, umat dari Nabi yang terbaik dari para Nabi. Ini kan kita harus bersyukur, alhamdulillah. Sholawat kita alhamdulillah. Al-Quran itu bukan sebuah ungkapan, ucapan yang sepele, tetapi Al-Quran itu adalah kata-kata yang berat. Yang itu kalau tidak melalui Rasulullah, kita sendiri menerimanya langsung, kita keberatan. Ibaratnya Rasulullah itu sudah menerimanya, disampaikan ke kita itu tidak dalam keadaan berat. Nah itu saja yang berat itu ya banyak Mas Ian, karena sungguh-sungguh. Dzarikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Abot napa enteng? Nah, kalau kita mau ingin tahu ya kita coba terapkan di dalam diri kita. Ini Al-Quran nggak ada sedikit pun keraguan tuh. Sedikit pun keraguan. Itu kan ungkapannya. Di dalamnya itu kabeh wong rezekine tak jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi gitu. Illa 'ala Allahi rizquha. Atau gimana? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini yang termasuk manusia itu yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah. Nah gitu kok sih nuri, gitu kok sih korupsi. Oh, mesti jamin kok korupsi. Kalau percaya tidak ada keraguan, orang tidak bakal mencuri, tidak bakal korupsi. Karena ragu-ragu gak oleh duit. Jadi kemudian korupsi, mencuri atau bahkan serik itu apa? Dengki, iri kepada orang-orang yang dikasih besar. Nah, itu kan berarti ragu. Ini harus dibagi oleh Gusti Allah. Oh, ngerti koncone oleh duit akeh kok. Wah, kok gak aku sih oleh akeh. Nah, itu namanya belum la raiba fi. Gitu. Nah, itu artinya perkataan yang berat sebetulnya. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Bukan Allah itu satu. Allah itu satu-satunya. Ya, Esa itu satu-satunya. Berbeda loh ungkapan. Saat Allah itu memerintahkan, qul katakanlah Allahu ahad. Itu artinya katakanlah dengan lidahmu, katakanlah dengan hatimu, katakanlah dengan rasamu, katakanlah dengan perilakumu.
Allah satu-satunya Tuhan. Jangan sampai kita bertuhankan yang lain. Bertuhan yang lain itu apa? Ya Tuhan-Tuhan yang disembah orang-orang yang tersesat itu. Atau Tuhan hawa nafsu, Tuhan harta, Tuhan jabatan. Allahu Ahad itu ya satu-satunya. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Hanya satu lah yang Tuhan kita sembah, bukan yang lain. Itu kan berat atau berarti nggih? Nggih, ini penjelasan dari Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Innama yaqa'ut ta'biru minhum. Sesungguhnya ungkapan itu terjadi dari para orang-orang yang diberi izin atau para sufi atau para ahli makrifat atau para murid thariqah amma yutali'una bihi minal umuril ghaibiyati. Ada kalanya ada kalanya atau amma dari sebuah kejadian yutali'una bihi yang para ahli makrifat, ahli suluk itu melihatnya minal umuri al-ghaibiyati dari perkara-perkara gaib. Mengapa kok begitu? Ahli suluk, ahli toriko, kemudian orang-orang yang wiritan itu seringkali diperlihatkan hal-hal gaib, gaib yang jarang diketahui orang, dia mengetahuinya. Ya karena biasanya begitu kalau orang wiritan itu. Lalu kepekaannya terbuka. Saat terbuka itu kemudian mengetahui hal macam-macam. Nah, tuh meneng nerimo itu terus dicerita-cerita gitu. Aku kemarin itu mengalami kayak diperjalankan oleh Allah, bukan Isra Mi'raj ya. Diberi petualangan oleh Allah masuk ke dasar lautan. Yang hampir nggak ada orang masuk ke sana. Atau dasar bawah Merapi. Itu kan bukan gaib mutlak yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tapi itu gaib yang tidak banyak orang mengetahuinya. Saya tahu itu ada raja jin, saya tahu macam-macam. Sekali lagi bukan gaib mutlak ya, kalau gaib mutlak hanya Allah yang tahu. Walau ulumul isyhadiyati atau ilmu-ilmu penyaksian. Ilmu penyaksian itu kan kita kan syahadat nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Iya, saat itu saya diperlihatkan oleh Allah betapa Nabi Muhammad dikelilingi oleh para nabi itu. Dan para nabi itu kemudian betul-betul mengungkapkan kekagumannya pada Nabi Muhammad. Itu memang betul-betul Rasulullah. Itu menyaksikan orang mau cari cerita, umpamanya begitu. Nah, karena senengnya gitu dapat anugerah itu dicerita-ceritakan. Itu bagi yang nyubi itu baru atau baru wiritan gitu, mengalami gitu cerita karena senang. Tapi kalau itu diungkapkan oleh orang-orang yang sudah sering kali mengalami hal itu bisa jadi diungkapkan ke muridnya untuk memberikan contoh-contoh agar menjadi semangat. Kalau kamu wiritannya rajin, insya Allah Allah akan menaikkan tingkat wiritanmu sehingga kemudian dianugerahi menyaksikan Rasulullah dalam mimpi atau di dalam saat konsentrasi, saat khusyuk berwirid. Nah, takbir itu terjadi dari mereka imali ahadi makna ya ini. Ada kalanya karena salah satu dari dua makna, dua penjelasan. Imma hal li ghalabatil wujud. Ada kalanya karena ghalabah itu menang. Karena dominannya rasa senang alaihim atas para ahli salik itu wa faidonihi dan
melubernya anugerah. Wa hum ma'dzuruna fi dzalika liwujudil ghalabah. Maka mereka itu bisa membuat alasan atau diperkenankanlah karena alasan argumen ini bidzalika dengan mereka mengatakan menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualnya itu liwujudil ghalabah karena adanya sesuatu yang mendominasi dia. Mendominasi dalam pengertian didominasi oleh rasa senang, rasa syukur kemudian diungkapkan. Nah, hal seperti ini wahada adalah halus salikin keadaan para orang-orang yang lagi menempuh jalan menuju Allah min ahlil hidayah dari ahli diberi petunjuk oleh Allah. Wa imma hidayah apa bidayah? Hidayah. Wa imma liqasdi hidayah muridin. Dan ada kalanya dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, petunjuk bagi murid. Fayalzamuhum dzalika lima fihi min faidatin. Nah, oleh karenanya itu menuntut mereka yang memberikan takbir itu yaitu para arifin muhaqqiqin lima fihi min faidatin karena adanya faedah di dalam perkataan di dalam takbir itu. Min faidati irsyadin faidah memberi petunjuk wal hidayah dan memberi pengajaran wal hidayah dan petunjuk. Nah, di beberapa kitab itu ditulis al bidayah permulaan wal hidayah wal bidayah faidati irsyadin wal bidayah. Jadi kalau ungkapan itu dari para ahli hakikat, masternya sufi, gitu, maka itu adalah untuk pengajaran, memberikan pengajaran. Nah, kalau bagi para itu dari orang-orang yang masih berjalan menuju Allah, yaitu karena rasa senangnya, ungkapan rasa senang yang tidak bisa ditahan. Wa hadza halu ahli tamkin. Keadaan yang kedua itu tadi adalah keadaan ahlu tamkin, yaitu orang-orang yang kuat, wal muhaqqiqin dan ahli hakikat, min ahlin nihayah, yaitu dari orang-orang yang sudah di pucuk atau di tujuan. Fa'in abbar salikula an ghalabati wujudin, kalau seorang salik itu mengungkapkan pengalaman spiritualnya yang ada hubungannya dengan perkara ghaib tadi itu maupun isyad la an ghalabati wujrin, bukan karena dominannya rasa senang, kana fi dzalika naun min dakwah, maka itu adalah bagian dari pengakuan. Pengakuan itu ngaku-ngaku. Oke. Wa in abbara al mutamakkinu, kalau yang mengungkapkan itu orang yang kuat, bi ghairi qasdi hidayatin, bukan dengan tujuan untuk memberikan petunjuk, hidayati muridin, petunjuk kepada murid, karena fi dzalika min ifsya'is sirr, maka itu adalah bagian dari menyebar-nyebarkan rahasia alladzi lam yu'dzan lahu fihi, yang mana tidak diizinkan untuknya untuk melakukan hal tersebut. Lagi-lagi kalau ingin ditarik sebuah benang merah, benang merahnya itu ada pada keikhlasan lagi-lagi. Saya kan pernah mengungkapkan jani intine thariqah, intine ngaji ikhya, intine ngaji hikam niku napa to, Pak? Jawaban saya kan dua. Tulus dan sungguh-sungguh, ikhlas dan sungguh-sungguh. Wiritan itu adalah bagian dari itu. Wiritan sampai berbusa-busa nek gak ikhlas yo gak dadi. Dadine malah muter-muter wae, muter-muter ya iso ya enggak sampai-sampai.
Dia hanya dua, ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, ikhlas wujudnya sungguh-sungguh ya wiritan. Ya, tapi ikhlas dulu. Nah, yang kedua, ahli hakikat kok sampai mengungkapkan rahasia-rahasia ketuhanan. Perkara-perkara gaib maupun al-isyhad tadi itu, tetapi bukan dengan tujuan untuk memberikan pengajaran kepada muridnya. Lah untuk apa? Untuk pameran. Kan enggak tahu. Artinya kalau itu sampai dilakukan, itu berarti bukan lillahi ta'ala. Intinya itu benang merahnya di situ. Jadi yang ngaji ihya ya begitu, ngaji hikam ya begitu, benar. Kemarin kita bahas politik, orang berpolitik itu ulama kok menyedak nang pemerintahan kan nggak boleh gitu ya. Tapi nyatanya sahabat Abu Bakar malah jadi khalifah, sahabat Umar jadi khalifah. Tapi yang dibahas itu adalah tentang keikhlasannya itu. Wa aidan fahaluhu yaqtadi wujud dasum, dan sebagaimana itu tadi yang memberikan ungkapan kabar tentang hal-hal gaib maupun isyhadi ya tadi itu, fahaluhu yaqtadi wujud dasumti, maka tingkah orang-orang yang muhakkik atau ahli makrifat itu, sufi yang master itu yang tadi mengakibatkan wujud dasumti, mengakibatkan harusnya diam. Wa ada menutki, dan tidak adanya mengatakan. Li'annahu, karena sesungguhnya pada saat itu al muhakkik itu fi hadratil haq, di hadratillah, di hadratillah itu di hadapan Allah. Ya talaqqama yaridu ala sam'i qalbihi, yang akan menerima anugerah yang datang ala sam'i qalbihi, melalui pendengaran hatinya. Min ajaibil ulum, dari ilmu-ilmu yang ajaib. Ilmu-ilmu yang ajaib itu ilmu-ilmu yang tidak banyak dibahas. Wa ghara ibil fuhumi, maupun pemahaman-pemahaman yang aneh yang indah. Fa kaifa yasduru minhum nutkun au ta'birun. Fa kaifa yasduru minhum, maka bagaimana keluar dari mereka perucapan maupun ungkapan ala ghairil wajhil madkur, dengan cara yang tidak, dengan tanpa cara yang dituturkan tadi. Ini sederhana nih ngeten. Kita itu kan orang-orang yang ahli hakikat, ahli suluk, itu kan lagi di hadratillah, lagi di hadapan Allah. Maknanya kalau orang-orang yang suluk itu idealnya selalu merasa di hadapan Allah. Adabnya dijaga, fikihnya dijaga. Fikihnya dijaga, adabnya dijaga, syariatnya dijaga. Nah, saat seperti itu adalah masa-masa menunggu anugerah dari Allah yang akan didengar dari telinga hati. Nah, bagaimana saat konsentrasi gitu kok malah menyebar-nyebar ucapan ke orang lain? Kan nggak pas. Ibaratnya lagi di hadratillah, kok terus kemudian kita ngobrol-ngobrol gini, nggak sopan gitu. Depan Allah ya, sholat itu. Artinya kok ngobrol dewi kan gak api, gak adab. Adabnya ya ngobrol karo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha sayang. Nggih Gusti, kula pun bukti akan jenengan maha kasih, maha sayang, kan begitu. Harusnya sholat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang menguasai alam semesta ini, Tuhan alam semesta ini. Kula kawula panjenengan Gusti, maha, Engkau adalah segala puji bagimu. Maka saya tidak ada sama sekali pujian untukku. Kan gitu. Dialog
Itu loh sholat niku kan gitu. Sholat kok malah ngobrol dewi ya apa? Ya mau sing gocek arep nyantol kok ora sida ya apa berarti nyantol apa piye bahasane. Lah iya iku sing biasa makelar tanah. Ah sekarang titik ya jane ku mau gol lho. Gara-gara koncoku teko iku gak sida gol ngono gitu. Nah itu kan ngobrol dewe kan, tidak berbincang sama begitu juga sebetulnya dengan ngaji Al-Qur'an karena man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang berkehendak untuk berkalam, bercakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Artinya saat kita membaca Al-Quran, itu adalah sedang berbincang dengan Allah. Nah ya kan, wahyu nih Gusti Allah kan yang kita baca. Nah, kan gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada waktu sholat saat membaca Al-Quran, kalau itu adalah ayat-ayat rahmat maka Allah memohon rahmat. Kalau itu adalah ayat-ayat adab maka Rasulullah meminta perlindungan dari adab itu. Nah, itulah salah satu bentuk-bentuk kita itu berkalam dengan Allah. Wuh, Nabi Muhammad aja wahyunya pakai malaikat Jibril kok kita berkalam langsung kepada Allah ya. Maksudnya kalam dengan seperti itu, bukan langsung seperti Mi'raj Rasulullah didangu oleh Allah gitu enggak gitu. Ya, itu kita harus memperlakukan seperti itu, menggambarkannya. Kalau maca Quran ya konsentrasi, sholat ya konsentrasi. Lah engko nek wong wis iso zikir setiap duduk, berdiri, berbaring, bercakap-cakap dengan Allah terus. Nah ya itu maknanya memang. Kayak apa uripe? eh, wasumtu min adabil hadrah. Diam itu adalah adabnya berada di hadratillah. Termasuk kalau kita tadi itu ya sholat, baca Al-Quran, apalagi kalau zikir itu. Akhirnya begitu. Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 108. Ini potongannya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsha. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Maka fala tasma'u illa hamsa. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Konteks ayat ini kalau dilihat dari potongan sebelumnya, maka itu adalah di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Tetapi ini dipakai sebagai dalil bahwasanya kalau kita itu fi hadratillah, maka kita itu juga harus seperti itu. Di akhirat nanti itu ya fi hadratillah. Oke, malam hari ini itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, semoga bermanfaat. Kalau disimpulkan yang bisa kita lakukan sekarang itu ya diantaranya kita tidak banyak bercerita kecuali tidak banyak bercerita pengalaman spiritual karena sudah tidak bisa ditahan, itu pun niatnya karena rasa syukur pertama. Yang kedua, kalau bercerita tentang pengalaman spiritual, hakikat-hakikat hal-hal gaib itu juga karena diantaranya untuk mendidik, memberitahu murid. Nah, itu yang pertama. Yang pertama ada dua. Yang kedua, dari pelajaran hal ini, maka kita ada adab di hadratillah. Sebetulnya sholat itu juga di hadratillah, di hadapan Allah. Ngaji juga, zikir juga. Maka kita juga harus menerapkan adabnya sopan santun, jangan toleh seperti tadi. Kita betul-betul konsentrasi pada Allah. Dan itu kalau Allah menghendaki mudah bagi orang tertentu, ya mudah. Kalau Allah ingin mengajarinya lama dengan proses-proses, ya jadinya lama. Maka kita selalu berdoa dan bergantung kepada Allah dan selalu ikhtiar bersungguh-sungguh, ikhtiar juga untuk selalu ikhlas hanya lillahi ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alam tanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.